Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan kita untuk pagi ini 20 Oktober tahun 2020. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini, dan kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita dengan judul Pemberian Pahala. Pemberian Pahala, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah 3 ayat 19-20. Bila mana pengadilan dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Pada upacara bait suci dunia, imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpahkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkut dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah oleh karena bujukannya, akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya, di dunia yang tidak berpenduduk, dan pada akhirnya ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang jahat. Jadi rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa dan kelepasan semua orang yang telah mau meninggalkan kejahatan. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 507 dan 508. Saudaraku yang kekasih, ini adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Dan inilah merupakan bagian daripada umat yang setia diberikan pahala. Sedangkan umat yang tidak setia dibinasakan dan dosa juga dibinasakan. Dan inilah yang akan terjadi di akhir dunia ini ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian Dia membawa umatnya itu ke
dalam masa 1000 tahun itu, dan kemudian pada waktu kota Allah akan turun ke atas bumi ini, maka pada kedatangan Kristus yang ketiga kali, maka ini akan ada upah. Tadi saya katakan bagi yang setia dan upah bagi yang tidak setia. Harapan kita semua adalah mari kita setia dan kita akan melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan anaknya, diiringi dengan para malaikat. Pada waktu itu orang-orang jahat akan dibalaskan menurut perbuatan mereka, dan bagi yang setia akan diselamatkan, akan tinggal selama-lamanya, kekal selama-lamanya dalam kerajaan di mana Allah sendirilah yang akan menjadi raja di atas segala raja. Inilah semua kerinduan kita, saudara, dan kiranya mari kita tetap setia kepada Tuhan agar pada waktu itu tiba kita ada dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan kita pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang begitu indah kami pelajari pada saat ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Kami doakan untuk peristiwa bencana kebakaran yang terjadi di Dok 9. Tuhan berkati para korban dan juga orang-orang yang kehilangan harta benda dan rumah tinggal mereka, agar Allah akan melindungi, mengirimkan bantuan melalui tangan-tangan para penyumbang, sehingga dengan demikian maka diringankan dari beban yang mereka hadapi. Umat-umat juga yang mungkin oleh karena asap terganggu akan kesehatan, memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa dan kekurangan kami persembahkan kehidupan kami dan doa ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa pada renungan kita pada besok hari. Shalom.